Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Suri dengan NIM 2010 13 12 20 001. Saya Lutfi Adia dengan NIM 2010 13 13 110. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek besar kami, Laravel, dengan tema website tiket pesawat dan akan didemokan oleh teman saya Lutfi Adia. Dipersilahkan. Baik, langsung di halaman pertama ada halaman login. Di situ ada email, ada paspor dan login now. Yang email dan paspor itu menggunakan teks, sedangkan login now itu menggunakan button. Langsung ke pembuatan akun. Di pembuatan akun sendiri itu ada username, terus ada nama, email, terus dan paspor. Nah, ketika kalian yang belum membuat akun, maka daftarkan dulu akun kalian, terserah itu. Terus setelah itu masuk ke register. Klik register. Nah, ketika kita mendapatkan notif dari itu, maka kita sudah mendaftarkan akun kita. Terus masukkan akun yang sudah didaftarkan tadi. Terus klik login. Maka akan langsung ke halaman dashboard. Di dalam dashboard sendiri itu ada informasi tiket yang memang menggunakan div untuk kotak-kotaknya seperti informasi pesawat, terus informasi pembeli, informasi kursi duduk. Terus ada logout untuk akun kita keluar. Terus di bagian kiri itu ada informasi tiket dan kontak kami. Baik, data yang tersedia dari halaman website tiket ini seperti informasi tiket, terus informasi pesawat, informasi pembeli, dan informasi kursi duduk itu masih kosong. Maka kita inputkan terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik halaman sebelah kiri, masuk ke dashboard, terus masuk ke informasi tiket lagi, klik informasi tiket. Nah, ketika sudah masuk cari tiket pesawat, di situ ada kota asal, kota tujuan, waktu, dan kelas yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk halaman input datanya di sini saya mengerjakan bagian back-end dari Laravel. Di sini tersedia kota asal atau tujuan, waktu, dan kelas. Di sini ada untuk tambah datanya. Misalnya kita masukkan kota asalnya Banjarmasin, tujuannya ada Bandung dengan waktu jam 7 pagi sampai jam 8, dengan kelasnya ada first class, lalu tambahkan. Setelah kita tambahkan, maka kita akan masuk lagi ke halaman selanjutnya, yaitu mengenai informasi pesawat. Informasi pesawat di sini tersedia sesuai dengan kategori atau nama pesawatnya, di mana nama pesawat di sini menentukan harga dari tiket pesawat tersebut. Contohnya di sini saya memilih Garuda Indonesia, yang akan langsung terinputkan otomatis di kolom harga. Lalu di next. Setelah itu kita akan masuk lagi ke penumpang atau pembeli. Di sini kita menginputkan data kita. Setelah kita inputkan, kita klik next. Lalu setelah kita menginputkan data tentang penumpang, lalu di sini kita ke informasi kursi duduk. Informasi kursi duduk di sini juga sesuai, misalnya kita memilih posisi 3B, maka posisinya adalah di samping kanan jendela. Setelah itu kita next. Setelah berhasil ditambahkan, maka kita akan masuk ke halaman tampil datanya, yang dimananya data yang sebelumnya kosong, maka data tersebut akan terisi kembali. Contohnya saja, kita tiket, yang awalnya data yang kosong sudah terisi, dengan kota asal adalah Banjarmasin, kota tujuan Bandung, waktu jam 7 sampai jam 8 pagi, dengan kelasnya ada first class, sesuai dengan inputan yang telah kita inputkan sebelumnya. Ada action di sini fungsinya adalah untuk dapat mengedit data yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Selain itu kita juga dapat untuk menghapus data tersebut. Misalnya kita mengedit data, maka kita akan masuk ke halaman update datanya. Misalnya di sini kota asalnya adalah Surabaya, kota tujuannya adalah Medan, dengan waktunya ada jam 9 sampai jam 10 pagi, dengan kelasnya adalah business class.
saya update, maka datanya akan berubah. Itu datanya juga sesuai dengan data yang ada di database. Dan selain action edit, terdapat juga action hapus datanya. Di sini sebelum kita akan dikonfirmasi terlebih dahulu, apakah yakin untuk menghapus data tersebut. Jika klik OK, maka datanya akan langsung terhapus. Lalu kembali ke di sini saya akan menjelaskan beberapa. Pertama adalah mengenai root. Root adalah bagian terpenting dari Laravel, di mana kita mengatur jalannya atau tampilan dari sebuah website. Di sini saya menggunakan login dengan kelas controllernya yaitu login controller. Lalu ada juga logout, ada juga register, dashboard. Selain itu juga ada cari tiket, lalu ada tampil tiket juga, ada informasi pesawat, ada pembeli, tampil pembeli, dan kursi, tampil kursi dan kontak kami. Controllernya masing-masing. Lalu terdapat juga controllernya, salah satunya yaitu controller dari cari tiket pesawat. Di sini ada kita menyediakan beberapa function seperti index, script, store, show, edit, update, dan destroy. Mempunyai fungsinya masing-masing. Misalnya untuk indeks di sini fungsinya adalah untuk menampilkan halaman view dari Laravel. Contohnya di sini adalah view-nya dashboard, view pesawat, dan nama filenya adalah cari tiket. Lalu di sini create di sini artinya untuk menampilkan datanya di sini dengan menggunakan model dari cari tiket. Model dari cari tiket ini adalah data yang ada di database, dan data yang ada di database itu seperti kota asal, kota tujuan, waktu, dan kelas. Lalu untuk mengakses data tersebut digunakan adalah model dengan kodenya yaitu O, maksudnya menampilkan semua data yang ada di model cari tiket pesawat. Lalu di sini ada juga terdapat function store. Store di sini fungsinya adalah untuk menambahkan data. Di sini terdapat function store. Store sini fungsinya adalah untuk menambahkan data. Di sini dengan menggunakan model dari cari tiket, lalu dengan kodenya itu create, menambahkan data, dengan filenya asal dari database, lalu kota asal ini, yang ini dengan ini berbeda, kalau ini dari database, kalau ini adalah dari name-nya. Lalu setelah terdapat function store. Di sini fungsi dari function store ini adalah untuk menambahkan data. Dengan datanya diambil dari model cari tiket pesawat atau di create ditambah. Lalu dengan sesuai dengan field yang ada di database yaitu kota asal, atau tujuan, waktu, dan kelas. Disesuaikan juga dengan name dari view, dari layout view-nya. Setelah berhasil ditambahkan, maka akan redirect atau dikembalikan ke halaman informasi tiket. Selain itu juga terdapat fungsi lain seperti edit, untuk menampilkan halaman edit setelah data ditambahkan, maka di sini akan menggunakan fungsi dari find. Find di sini artinya adalah menampilkan data sesuai dengan ID, sesuai dengan ID-nya. Dari model cari tiket lalu ditampilkan dengan find ID. Lalu setelah itu datanya di-update dengan modelnya yaitu cari tiket pesawat, lalu dengan kondisinya itu update, maka data-datanya akan diupdate. Setelah diupdate, maka akan ditampilkan kembali ke halaman tiket. Selain itu juga terdapat function destroy. Destroy di sini fungsinya adalah untuk menghapus data dengan fungsinya yaitu delete. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah mengenai halaman kontak kami. Baik, setelah itu lanjut ke halaman dashboard. Di bagian kiri ada bagian itu kontak kami. Klik kontak kami. Di kontak kami itu ada alamat, terus ada email,
dan komentar. Buat kalian yang ingin berkomentar, bisa mengirim kritik dan saran pada kolom komentar yang telah tersedia. Seperti itu. Terus klik kirim. Dan kembali lagi ke halaman dashboard. Sekian presentasi proyek akhir tentang website kami, yaitu tiket pesawat, Atika sebagai back-end dan saya sebagai front-end. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.